Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin menyampaikan materi mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan, yaitu aplikasi perusahaan. Kelompok 8 itu terdiri dari 3 orang, yaitu Mbak Siti Hoirun Nikmah dengan NPM 201010 4024 dan juga saya sendiri Nabila Nurliza dengan NPM 201010 4084 dan Mbak Aprilia Ayu Fadila dengan NPM 201010 4110. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem informasi perusahaan. Nah, apa sih sistem informasi perusahaan itu? Sistem informasi perusahaan merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Sistem perusahaan dapat juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, Enterprise Resource Planning, yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat yang sama. Pada database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dalam perusahaan dari jumlah besar proses bisnis yang penting dalam manufaktur, produksi keuangan, akuntansi penjualan, dan pemasaran serta sumber daya manusia, membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Nah, ketika informasi yang baru dimasukkan oleh salah satu proses, maka informasi dengan segera tersedia bagi proses bisnis yang lainnya. Nah, hal ini bisa dilihat pada gambar 9.1 tentang bagaimana sistem perusahaan itu bekerja, di mana pada gambar tersebut, sistem perusahaan menampilkan serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda-beda dan rata-rata fungsional di seluruh perusahaan. Yang kedua yakni mengenai perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah jelas mencerminkan praktek pelaksanaan terbaik. Nah, ini bisa dilihat pada gambar 9.1 di atas. Kemudian perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak pertama-tama harus memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan. Kemudian memetakan proses bisnis mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Perusahaan juga akan menggunakan tabel konfigurasi yang disediakan oleh pabrikan perangkat lunak untuk menyesuaikan aspek tertentu dalam sistem kepada penerapan yang ada dalam bisnis. Contohnya, pada perusahaan dapat menggunakan tabel ini untuk memilih apakah tabel ini melacak pendapatan berdasarkan lini produknya, unit geografisnya, atau seluruh distribusinya. Nah, jika perangkat lunak perusahaan tidak dapat mendukung cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis kembali beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara kerja proses bisnis mereka. Namun, perangkat lunak perusahaan biasanya sangat kompleks dan penyesuaian secara ekstensif dapat menurunkan kinerja sistem, mengorbankan integrasi informasi dan proses yang merupakan manfaat-manfaat penting dari sistem. Nah, jika perusahaan ingin memperoleh manfaat maksimum dari perangkat lunak perusahaan, maka perusahaan harus mengubah cara dalam bekerja untuk menyesuaikan dengan proses bisnis yang telah ditentukan oleh perangkat lunak. Terdapat juga versi-versi dari perangkat lunak perusahaan yang dirancang bagi perusahaan skala kecil dan menengah, serta versi yang diminta meliputi layanan perangkat lunak yang dijalankan berdasarkan sistem cloud perangkat lunak perusahaan terkemuka, yaitu meliputi SAP, Oracle, IBS Info Global Solution, dan Microsoft. Dan solusi lainnya juga bisa menggunakan SAP Business Objective Dashboard untuk menciptakan dashboard penawaran dan permintaan terbaru, di mana eksekutif dapat dengan mudah mengakses data persediaan tingkat tinggi. Dengan menggunakan dashboard tersebut, eksekutif dapat menelusuri perincian-perincian mengenai tingkat produk dan mengerjakan perhitungan dengan melihat maju mundur dengan atau tanpa cadangan persediaan informasi disajikan dalam bagian tabel yang mudah untuk digunakan.
Selanjutnya adalah nilai bisnis sistem perusahaan. Dalam sebuah perusahaan sistem, perusahaan menyediakan nilai baik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasinya berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktek pelaksanaan standar dan juga data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Nilai bisnis sistem perusahaan yaitu pada sistem perusahaan menyediakan informasi yang jauh lebih berharga untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Manajemen kantor pusat perusahaan juga memiliki akses untuk memperbarui setiap saat data mengenai penjualan, persediaan, dan produk serta menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan peramalan penjualan dan produksi yang lebih akurat. Sistem perusahaan juga menyediakan perangkat lunak perusahaan baik yang meliputi alat analisis untuk menggunakan data yang direkam oleh sistem sebagai pengevaluasian keseluruhan kinerja organisasional, dan sistem perusahaan memiliki definisi dan format standar yang sama yang diterima oleh suatu organisasi. Kemudian angka kinerja berarti terdapat hal yang sama pada perusahaan sistem perusahaan yang memungkinkan bagi manajemen senior untuk dengan mudah mencari tahu setiap saat bagaimana unit organisasi tertentu dalam bekerja, menentukan produk yang paling menguntungkan dan kurang menguntungkan, serta menghitung biaya bagi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Rantai pasokan menghubungkan pemasok pabrik dan pusat distribusi toko eceran dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi bahan baku informasi dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan kedua arah. Barang yang mula-mula berasal dari bahan mentah kemudian bergerak melewati rantai pasokan yang kemudian diubah menjadi barang setengah jadi, juga disebut sebagai komponen atau suku cadangan yang akhirnya menjadi barang jadi. Kemudian, barang jadi dikirimkan kepada pusat distribusi dan dari pusat distribusi kepada pengecer dan pelanggan. Barang yang dikembalikan mengalir ke arah yang berlawanan dari pembeli kepada penjual. Sebagai contoh, bisa dilihat pada rantai pasokan gambar 9.2, di mana ini merupakan rantai pasokan untuk sepatu Nike. Nike merancang, memasarkan, dan menjual sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga, dan aksesoris di seluruh dunia. Pemasok utamanya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang dikontrak dengan pabriknya di Cina, Thailand, Indonesia, Brazil, dan negara lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut membuat produk jadi bagi Nike. Para pemasok yang dikontrak Nike tidak memanufaktur sepatu dari awal. Mereka memperoleh komponen untuk sepatu, tali sepatu, lubang tali, sol lapis atas, dan sol sepatu dari para pemasok lainnya, dan kemudian merakit menjadi sepatu yang sudah jadi. Para pemasok tersebut juga memiliki pemasok untuk mereka sendiri. Sebagai contohnya, pemasok sol sepatu memiliki pemasok untuk karet sintesis, pemasok bahan kimia yang digunakan untuk melelehkan karet agar dapat dibentuk, dan pemasok untuk cetakan yang ke dalamnya dituangkan karet untuk dibentuk. Pemasok tali sepatu memiliki pemasok untuk benang, pewarna, dan untuk ujung tali yang terbuat dari plastik. Nah, pada gambar 9.2 ini bisa dilihat bahwa ini merupakan ilustrasi yang disederhanakan dari rantai pasokan Nike untuk sepatu. Gambar tersebut menggambarkan aliran informasi dan bahan baku di antara pemasok Nike, distributor, pengajar, dan pelanggan Nike. Perusahaan-perusahaan yang dikontrak Nike merupakan pemasok utamanya. Nah, kemudian pada gambar tingkat 2, pada pemasok tingkat 2 itu merupakan pemasok barang seperti sol sepatu, lubang tali, sol sepatu bagian atas, dan tali sepatu. Itu bisa disebut sebagai pemasok sekunder. Kemudian pada tingkat 3, pada pemasok tingkat 3, pemasok lainnya itu bisa disebut sebagai pemasok tersier. Kemudian bisa dilihat bagian hulu. Bagian hulu dari rantai pasokan ini meliputi pemasok perusahaan. Nah, pemasok untuk para pemasok dan proses untuk membina hubungan dengan mereka.
Kemudian pada bagian hilir terdiri dari berbagai organisasi dan proses untuk mendistribusikan dan mengirimkan produk kepada pelanggan akhir. Perusahaan yang melakukan proses manufaktur seperti pemasok yang dikontrak NIK untuk sepatunya juga mengelola proses rantai pasokan internal mereka sendiri untuk mengubah bahan baku, komponen, dan jasa yang diberikan oleh pemasoknya menjadi produk jadi atau produk setengah jadi, atau komponen atau suku cadang bagi pelanggan serta untuk mengelola bahan baku yang tersedia. Dan perlu diketahui pada gambar 9.2 ini, rantai pasokan yang telah disederhanakan, gambar ini hanya menggambarkan dua produsen yang dikontrak untuk sepatu dan hanya rantai pasokan bagian hulu untuk sol sepatu. NIK memiliki ratusan produsen yang telah dikontraknya untuk menghasilkan sepatu, kaos kaki, dan pakaian jadi untuk olahraga, masing-masing dengan pemasoknya sendiri-sendiri. Bagian hulu dari rantai pasokan NIK sebenarnya terdiri atas ribuan entitas. NIK juga mempunyai berbagai distributor dan ribuan gerai pengecer di mana sepatunya dijual, sehingga bagian hilir dari rantai pasokannya juga besar dan kompleks. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Sistem informasi dan manajemen rantai pasokan sangat mempengaruhi atau berpengaruh besar pada jalannya suatu perusahaan. Jika terdapat suatu informasi yang salah, maka itu akan mempengaruhi bagaimana produksi suatu produk dan biaya operasionalnya. Mungkin akan biaya operasinya melonjak ataupun suatu produksinya itu tidak berjalan lancar. Namun berbeda jika produsen memiliki informasi yang sempurna mengenai beberapa banyak unit produksi yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen dan juga pasar. Kapan produk tersebut diinginkan dan kapan juga produk tersebut akan diproduksi, maka itu akan memungkinkan produsen untuk mengimplementasikan strategi just in time. Namun, pada rantai pasokan sering muncul ketidakpastian yang memicu kejadian yang tidak dapat diramal. Untuk meminimalisir ketidaknyamanan itu, para produsen akan menyimpan stok bahan baku atau produk lebih banyak. Salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati suatu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Efek bullwhip dapat dikurangi dengan mengurangi ketidakpastian mengenai permintaan dan penawaran ketika seluruh anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terkini. Kemudian ada perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dan merencanakan rantai pasokan atau perencanaan rantai pasokan, atau juga dapat membantu menjalankan langkah-langkah rantai sistem perencanaan rantai pasokan atau supply chain planning system yang akan memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokan yang telah ada dan menghasilkan peramalan permintaan produk serta mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Tak hanya itu, adanya sistem perencanaan rantai pasokan juga akan membantu perusahaan mengambil keputusan lebih baik. Contohnya saja, apabila ada pesanan dalam jumlah yang sangat besar, maka semua lini produksi dan distribusi akan memerlukan perubahan. Maka, perangkat keras perencanaan rantai pasokan akan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar semua pekerjaan dapat terkoordinasi dengan baik. Sistem pelaksanaan rantai pasokan atau supply chain execution system. Sistem ini akan mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut telah dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang efisien. Sistem akan melacak status fisik barang, pengelolaan bahan mentah, operasi gudang, dan transportasi serta informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Contoh sistem yang digunakan oleh beberapa perusahaan yaitu sistem manajemen transportasi Oracle oleh Line-O-Lux, dan kemudian sistem manajemen gudang atau warehouse management system oleh Howard Incorporated. Selanjutnya yaitu rantai pasokan global dan internet. Teknologi sangat memudahkan manajer dalam melakukan proses produksi dan distribusi. Manajer akan menggunakan antarmuka web untuk memasukkan sistem pemasok untuk menentukan apakah persediaan dan juga kemampuan produksi dapat sesuai dengan permintaan produk perusahaan. Para mitra bisnis akan menggunakan alat manajemen berbasis web untuk bekerja sama membuat peramalan secara online dan perwakilan penjualan
dan akan mengakses jadwal produksi pemasok dan informasi logistik untuk memonitor pesanan pelanggan. Pun permasalahan rantai pasokan global. Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, maka rantai pasokan itu akan meluas ke berbagai negara yang akan menambah kompleksitas tambahan dan tantangan untuk mengelolanya. Rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu dan juga partisipan dari berbagai negara yang mengakibatkan adanya perbedaan standar kerja dan sehingga membuat manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintah luar negeri dan perbedaan budaya. Rantai pasokan yang dipengaruhi permintaan dari produksi dorong hingga tarik dan juga respon pelanggan yang efisien. Jadi sistem manajemen rantai pasokan akan memfasilitasi respon pelanggan yang efisien sehingga membuat kinerja bisnis lebih banyak dipengaruhi oleh permintaan pelanggan. Kemudian ada sistem manajemen rantai pasokan modal dorong. Jadwal produksi utama pada model ini akan didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk, dan produk-produk akan didorong ke pelanggan. Dengan arus informasi yang baru akan memungkinkan adanya perangkat berbasis web dan manajemen rantai pasokan akan lebih mudah mengikuti model tarik. Dan juga ada sistem manajemen rantai pasokan model tarik. Sistem ini biasanya juga disebut dengan model yang digerakkan oleh permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pesanan. Pesanan dari pelanggan atau pembeli akan memicu kejadian dalam rantai pasokan. Rantai pasokan dorong versus dengan rantai pasokan tarik. Jadi untuk model dorong itu pemasok akan memasok sesuai dengan yang telah diramalkan. Dan produsen itu akan memproduksi berdasarkan dari peramalan, distributor akan menyediakan berdasarkan peramalan, pengecer akan menyetok berdasarkan peramalan, dan pelanggan akan membeli apa yang tersedia di rak. Sedangkan dengan model tarik, pemasok itu akan memasok produk sesuai dengan yang dipesan, produsen akan memproduksi berdasarkan apa yang sudah dipesan, distributor secara otomatis mengisi kembali gudang, dan pengecer akan secara otomatis mengisi kembali stok, dan pelanggan akan memesan sesuai dengan pelanggan. Ini juga dijelaskan rantai pasokan yang digerakkan internet pada masa mendatang. Jadi pada tabel ini semua organ atau juga lini-lini dalam rantai pasokan itu akan berkesinambungan dan juga memerlukan satu sama lain dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM atau Customer Relationship Management, di mana akan mengambil dan mengintegritaskan data pelanggan dari seluruh organisasi, mensolidasikan, menganalisa lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh atau yang dikenal juga dengan titik kontak adalah metode interaksi pelanggan seperti telepon, web, dan juga media sosial. Sistem CRM yang dibangun dengan baik akan menyediakan pandangan dari sisi perusahaan ke pelanggan yang berguna untuk peningkatan penjualan dan layanan pada pelanggan. Nah, di sini sistem CRM akan menelaah para pelanggan dari berbagai perspektif yang akan menggunakan seperangkat aplikasi yang terintegritas untuk menangani semua aspek dari hubungan dengan pelanggan. Contohnya ada penjualan melalui telepon, web, dan gerai eceran, dan juga penjualan di lapangan. Kemudian layanan itu ada yang dari data pusat panggilan, data layanan sendiri atau web, data nirkabel atau data jasa lapangan, dan juga pemasaran dari data promosi, konten, dan analisa data. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak CRM untuk kepentingan komersial berkisar dari hanya yang memiliki kelengkapan yang minim yang dapat mengerjakan fungsi-fungsi yang terbatas, seperti membuat situs web secara personal untuk pelanggan tertentu, hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang dapat melakukan interaksi yang sangat banyak dengan pelanggan, menganalisisnya dengan perangkat pelaporan yang canggih, dan menghubungkannya dengan aplikasi perusahaan besar lainnya seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan. Nah, paket CRM memiliki paket yang lebih komprehensif, memuat modul untuk manajemen hubungan mitra dan manajemen hubungan karyawan. PRM sendiri menggunakan sebagian besar dari data perangkat dan sistem yang sama seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra penjualnya.
Sistem manajemen hubungan pelanggan umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat lunak penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran secara online. Beberapa kemampuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Salesforce Automation atau SFA. Modul otomatisasi tenaga penjualan atau Salesforce Automation dalam sistem CRM membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitikberatkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka adalah kandidat yang tepat untuk penjualan dan memberikan layanan. Sistem CRM sendiri menyediakan prospek penjualan dan informasi kontak, informasi produk, kemampuan konfigurasi produk, dan menghasilkan penawaran penjualan. Perangkat lunak tersebut dapat mengumpulkan informasi mengenai pembelian dari seorang pelanggan tertentu pada masa lalu untuk membantu tenaga penjualan untuk merekomendasi yang bersifat pribadi. Nah, dapat dijelaskan dari gambar 9.7 bagaimana sistem CRM mendukung pemasaran, yaitu respon berdasarkan saluran selama bulan Januari 2007 tentang kampanye promosi. Nah, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan menyediakan titik fungsi bagi para penggunanya untuk mengelola dan mengevaluasi berbagai kampanye pemasaran pada berbagai saluran meliputi surel, surat langsung, telepon, web, dan pesan nirkabel. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemasaran. Sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan, untuk menyediakan informasi tentang produk dan layanan, untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan serta menelusuri menyurat atau surat pemasaran yang langsung. Nah, modul pemasaran juga meliputi perangkat untuk menganalisis data pemasaran dan pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, merancang produk dan layanan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara spesifik, serta mengidentifikasi peluang untuk penjualan silang. Nah, penjualan silang sendiri adalah pemasaran produk pelengkap atau komplementer kepada pelanggan. Sebagai contohnya yaitu dalam dunia layanan keuangan, pelanggan yang memiliki rekening giro mungkin saja ingin bertransaksi pada pasar uang atau memperoleh pinjaman untuk perbaikan rumah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gambar 9.8 kemampuan perangkat lunak CRM. Nah, produk-produk perangkat lunak CRM yang utama mendukung proses-proses bisnis dalam penjualan, layanan, dan pemasaran, mengintegrasikan informasi pelanggan dari banyak sumber yang berbeda. Juga disertakan dukungan untuk aspek-aspek operasional dan analitis dari CRM. Nah, gambar tersebut menggambarkan beberapa kemampuan yang terpenting bagi proses penjualan, layanan, dan pemasaran yang ditemukan dalam produk perangkat lunak CRM utama. Layaknya perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak ini digerakkan oleh proses bisnis, memadukan ratusan pemikiran proses bisnis untuk mewakili praktik-praktik terbaik dalam setiap bidang tersebut. Untuk mencapai keuntungan maksimum, maka perusahaan perlu memperbaiki dan membuat model atas proses bisnisnya untuk menyelaraskan dengan praktik-praktik terbaik dalam proses bisnis pada perangkat lunak CRM. Yang selanjutnya yaitu CRM operasional dan CRM analitis. Nah, seluruh aplikasi yang baru saja dijabarkan mendukung aspek operasional atau aspek analitis dari manajemen hubungan pelanggan. CRM operasional atau operasional CRM meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat lunak SFA, pusat panggilan dan dukungan, layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. CRM analitis atau analitis CRM meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis dan data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Nah, aplikasi CRM analisis didasarkan pada data dari CRM operasional. Titik sentuh pelanggan dan sumber-sumber lainnya yang telah diorganisasikan dalam gudang data atau platform analisis untuk penggunaan dengan pemrosesan analitis secara online atau online analytical processing atau OLAP, penelusuran data dan teknik analisis data lainnya. Nah, untuk penjelasannya sendiri pada gambar 9.9 yaitu peta proses ini menunjukkan bagaimana praktik terbaik untuk mendorong loyalitas pelanggan melalui pelayanan pelanggan yang akan dimodelkan dengan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak CRM membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelanggan yang memiliki nilai tinggi sehingga layak diberikan perilaku khusus.
Yang selanjutnya itu nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang lebih efektif dapat meraih berbagai keuntungan, meliputi meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan kepadanya. Perlu dilakukan pemasaran terfokus dan penjualan silang. Nah, pelanggan yang berhenti atau churn berkurang ketika penjualan layanan pemasaran merespon kebutuhan pelanggan yang lebih baik. Tingkat churn mengukur jumlah para pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau layanan perusahaan. Ini merupakan indikator penting bagi pertumbuhan atau penurunan dalam bisnis pelanggan suatu perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan terkait gambar 9.10, yaitu data pelanggan yang dikumpulkan oleh organisasi akan digabungkan dengan data dari sumber lainnya seperti daftar pelanggan untuk kampanye pemasaran langsung yang dibeli dari perusahaan lainnya atau data demografis. Data-data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembelian, untuk menciptakan segmen bagi pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menunjukkan dengan tepat pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. CRM analisis menggunakan gudang data pelanggan atau platform analitis dan perangkat lunak untuk menganalisis data pelanggan yang dikumpulkan dari titik sentuh pelanggan pada perusahaan dan dari sumber-sumber lainnya. Nah, selanjutnya itu aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Tantangan bagi aplikasi perusahaan yaitu janji-janji akan adanya penurunan dramatis dalam biaya persediaan, waktu pemesanan hingga pengiriman, demikian pula respon pelanggan yang lebih efisien serta profitabilitas produk dan pelanggan yang meningkat membuat sistem perusahaan serta sistem manajemen rantai pasokannya dan manajemen hubungan pelanggan sangat menarik. Namun untuk memperoleh nilai tersebut kita harus dengan jelas memahami bagaimana bisnis kita harus berubah untuk menggunakan sistem-sistem tersebut dengan efektif. Beberapa perusahaan mengalami berbagai masalah dan kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan, karena perusahaan tersebut tidak memahami berapa banyak perubahan organisasional yang diperlukan. Yang selanjutnya itu aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Nah, aplikasi perusahaan generasi berikutnya dari SAP akan memadukan standar SOA dan dapat menggabungkan aplikasi milik SAP dan layanan web yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Oracle juga telah memasukkan SOA dan kapabilitas manajemen proses bisnis dalam produk Midwell Fusion-nya. Perusahaan juga dapat memanfaatkan alat tersebut untuk menciptakan platform untuk proses bisnis baru atau telah ditingkatkan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai macam aplikasi. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya juga meliputi open source dan solusi permintaan. Demikian pula lebih banyak fungsionalitas yang tersedia pada platform mobile. Perangkat CRM sosial atau social CRM memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM. Vendor CRM terkemuka telah menawarkan perangkat tersebut untuk menautkan data dari jejaring sosial ke dalam perangkat lunak CRM-nya. Produk CRM Salesforce.com dan Oracle memadukan teknologi untuk memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas media sosial Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan situs-situs lainnya. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8 telah selesai menyampaikan materi mengenai bab Sistem Informasi Manajemen pertemuan ke-9. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami juga mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.